Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini saya ingin kita menyimak salah satu video dari Kaf Media Channel, judulnya Tidak Bisa Mengelak Lagi. Ini bukti penyembahan Kristen kepada Maryam. Kaf Media Channel ini dia frustasi untuk membuktikan bahwa di dalam Al-Quran itu salah kaprah tentang Tritunggal. Jadi Al-Quran berpikir bahwa orang Kristen itu menyembah Maryam, Ibu Isa, yang ada di dalam Quran. Makanya Kaf Media Channel mencoba untuk membela itu dengan membuat sebuah video yang nanti sebentar kita akan lihat. Ternyata video ini sangat lucu, berangkat dari memang ketidakpahaman si Kaf Media Channel ini tentang iman Kristen. Dan memang itulah yang dilakukan oleh Muslim. Tidak paham tentang iman Kristen, tapi mau berbicara tentang iman Kristen. Mari kita simak video dari Kaf Media Channel. Saya akan menjawab tuduhan salah satu dari tuduhan Christian Pongo dan para pengikutnya yang menuduh Al-Quran tidak paham tentang doktrin Trinitas. Dan hal ini Sebentar. Dia katakan bahwa kita menuduh Al-Quran bahwa tidak paham Trinitas. Oh, kebalik. Seharusnya Muslim harus berpikir bahwa Al-Quran itulah yang menuduh orang Kristen, bukan sebaliknya. Kalian ini seperti apa? Kenapa kalian selalu playing victim? Kalian bukan korban, kalian adalah pelaku. Kalian bukan korban, kami yang korban. Orang-orang Kristen itulah yang korban. Kamu buka di dalam Alkitab, di mana ada ayat yang bercerita, ada yang menceritakan tentang Islam, ada yang menyerang Islam. Tidak ada. Tapi kalau buka di dalam Al-Quran, puluhan ayat itu berbicara tentang Nasrani yang kalian anggap adalah orang-orang Kristen. Jadi salah kalau mengatakan bahwa kita menuduh Al-Quran. Kebalik, Al-Quranlah yang menuduh kita. Dan kita punya hak untuk menjawab Al-Quran. Dan kalau kita menjawab Al-Quran, jangan katakan itu menuduh. Kalian bukti saja, kalian bikin pembuktian saja apakah kita menuduh atau tidak. Tidak perlu menyatakan bahwa kita menuduh Al-Quran. Karena sebaliknya Al-Quranlah yang menuduh kita, dan kita wajib menjawab apa yang dituduhkan Al-Quran kepada kita orang-orang Kristen, kepada kitab suci kita orang-orang Kristen. Jadi kalian jangan terlalu merasa bahwa kalian adalah korban dalam hal ini. Playing victim terus. Mari kita lanjut. merujuk kepada surat Al-Maidah ayat 116. Di situ sebutkan, "Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Isa bin Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Nah, menurut Pongo Lovers, Al-Quran tidak paham tentang konsep Trinitas. Sebab menurut mereka, Trinitas itu bukan Bapa, Maryam, dan Yesus, tapi Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Begitu kata mereka. Nah, jadi begini guys ya, dengerin baik-baik ya guys. Tak kasih tahu dan tempe. Ayat ini bukan berbicara tentang Trinitas. Ayat tentang Trinitas itu ada di ayat yang lain. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Itu ayat tentang Trinitas. Ada kata Trinitas di situ, salisu salasa. Itu jelas di situ. Sedangkan ayat ini berbicara tentang sesuatu yang lain. Nah, tentang apa? Tentang pemujaan manusia yang berlebihan kepada Maryam dan Isa ibnu Maryam. Oke, sebentar. Saya belum lanjut. Dia bilang bahwa ayat yang dia kutip itu, yang dalam Al-Maidah itu, tidak bercerita tentang Trinitas. Tapi, dia bercerita tentang unsur-unsur yang mengindikasikan bahwa orang Kristen memahami Trinitas seperti ini. Sekalipun kamu mau bilang bahwa itu tidak berbicara tentang Trinitas, oke lah. Tidak berbicara tentang Trinitas. Tapi ayat itu berbicara yang merujuk bahwa orang Kristen meyakini hal seperti itu. Padahal tidak sama sekali. Lalu kamu bilang bahwa ayat Trinitas itu ada di ayat yang lain. Tapi pertanyaannya begini, apakah di ayat yang kamu maksudkan itu adalah Trinitas yang dimaksudkan oleh orang Kristen? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Coba buktikan bahwa ayat itu memahami Trinitas dalam artian yang Kristen pahami secara ortodoksi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Coba buktikan. Kalau saudara baca tafsir, ayat-ayat yang menyinggung persoalan Trinitas itu selalu mengaitkan
Maryam, Isa, Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak dipahami oleh orang-orang Kristen. Dan memang betul Al-Quran itu salah paham tentang kekristenan. Urusan lain dengan orang-orang yang menyembah Maryam, itu urusan lain. Itu topik lain. Tapi dalam hal ini, Al-Quran memang salah dalam memahami iman Kristen. Iman Kristen yang benar. Yang menyatakan bahwa Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan Bapa, Isa, bukan Allah Subhanahu wa taala, Isa dan Maryam, bukan. Jadi apanya yang mau disanggah, apanya yang mau dijawab? Tidak ada. Kamu tidak menjawab apa-apa. Kamu malah membuat Al-Qur'anmu itu kelihatan lebih absurd, lebih bodoh malah. Tapi mari kita lanjut lagi. Dalam sejarahnya sendiri, ini ada satu sekte sempalan Kristen abad 3 Masehi bernama Choleridianisme. Mereka memuja Virgin Mary atau Maryam sang perawan dan Yesus sebagai anak Tuhan yang suci. Sekte ini dulu banyak berkembang di daerah Suriah, bahkan sampai ke tanah Arab, jauh sebelum Rasulullah SAW lahir. Makanya jika ayat ini merujuk pada penyembahan yang sifatnya berlebihan pada Maryam dan Isa bin Maryam, sekte Choleridianisme adalah fakta bahwa memang ada orang-orang Kristen dulu yang memuja Maryam dan menuhankannya. Saya itu khawatirnya. Sebentar. Choleridianisme itu bukan kekristenan, itu bidat kekristenan. Mereka memang menyembah Maria. Mereka memang menyembah Ibu Yesus Kristus, Bunda Maria. Tapi itu bukanlah kekristenan yang ortodoksi. Choleridianisme itu baru lahir kapan? Kekristenan itu dari awal munculnya sampai abad di mana Choleridianisme lahir tidak pernah mengajarkan secara ortodoksi bahwa kita harus menyembah Maria. Tidak ada. Ketika ada bidat yang mengatakan bahwa harus menyembah Maria, itu disebut sebagai bidat dan itu bukan ajaran yang benar dalam kekristenan. Makanya Choleridianisme itu dikutuk oleh gereja. Dan kalau saudara-saudara tidak percaya, mari saya tunjukkan salah satu link yang membahas tentang hal ini. Dan ini saya ambil dari Katolisitas Indonesia. Dan sebenarnya banyak tulisan yang membahas tentang Choleridianisme ini. Ini adalah bidat dalam kekristenan, bidat yang lahir karena pemujaan atau penyembahan terhadap Bunda Maria. Di situ dikatakan bahwa penyembahan terhadap Maria bukan hanya terjadi pada era kini, namun pada era gereja perdana. Dan penyembahan terhadap Maria dikenal sebagai sekte Choleridianisme. Sekte ini muncul di wilayah Arabia sekitar tahun 350 sampai 450. Sampai sekarang belum diketahui secara pasti siapa pendiri sekte ini. Dan ketika para bapak gereja mendengar hal ini, mereka langsung mendiskusikannya dan mengutuk ajaran sesat ini. Tokoh bapak gereja dikenal menentang teguh ajaran sesat ini adalah Epifanius. Epifanius adalah seorang uskup Salamis di Siprus. Ia dulunya adalah seorang pemuda Yahudi yang kemudian menjadi seorang Katolik. Pengutukan sekte ini berkaitan dengan bertentangannya ajaran ini. Ajaran apa? Ajaran Choleridianisme dengan ajaran gereja Katolik yang mengutuk keras penyembahan berhala yang juga telah dikutuk oleh Allah sendiri. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi jelas, Choleridianisme itu adalah sekte, adalah bidat yang menentang, yang berseberangan dengan ajaran ortodoks gereja. Jadi sekali lagi, Choleridianisme itu bukanlah ajaran kekristenan yang ortodoks. Bahkan itu sudah dikutuk oleh gereja. Dan itu sudah ditentang oleh gereja. Jadi Kaf Media Channel sebenarnya tidak membuktikan apa-apa. Dia hanya membuktikan bahwa Al-Quran tidak relevan. Karena Al-Quran hanya menentang Choleridianisme. Al-Quran bahkan tidak menentang kita orang-orang Kristen yang menyembah Allah Tritunggal. Karena Isa Al-Masih sendiri pun kalau mau dikatakan bahwa itu juga masih diragukan keberadaannya secara fakta menurut Al-Quran. Isa Al-Masih itu siapa sih? Di dalam Al-Quran? Itu tidak tahu.
Bahkan menurut salah satu buku yang ditulis oleh Muslim sendiri, The Muslim Jesus, mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu hanya sebuah argumen. Jadi Muhammad hanya menggunakan Isa Al-Masih sebagai argumen, bukan suatu pribadi yang nyata seperti Yesus Kristus. Jadi kalau mau mengatakan bahwa Kaf Media Channel menjawab tuduhan orang-orang Kristen tentang Al-Quran tidak paham tentang Tritunggal, tidak sama sekali. Dia malah menunjukkan hal-hal yang absurd di dalam Al-Quran. Dan memang sampai kapanpun ketika ayat itu masih ada di dalam Al-Quran, itulah bukti bahwa Al-Quran bukanlah firman Tuhan. Karena bagaimana mungkin Tuhan hanya mengetahui ajaran sesat tapi tidak mengetahui ajaran tentang iman Kristen yang ortodoksi. Jadi Tuhan bilang bahwa, sudah, kamu pergi ke mereka yang percaya Maryam sebagai Tuhan, yang menyembah Maryam. Kamu tidak perlu pergi kepada orang-orang yang tidak menyembah Maryam, yang percaya bahwa Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aduh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang membuat para Muslim menjadi gila. Al-Quran juga demikian. Mari kita lanjut lagi. Apa jangan-jangan malah orang Kristen sendiri nggak ngerti sejarah ini? Sama halnya mereka jangan-jangan tidak tahu betapa sengitnya perdebatan di Konsili Nisea antara sekte Arianisme dan sekte Trinitas, yang pada akhirnya sekte Trinitas ditetapkan sebagai keyakinan resmi gereja dan kerajaan Romawi saat itu. Konsili Nisea inilah di mana ketuhanan Yesus dimenangkan secara voting. Jadi ketuhanan Yesus Trinitas. Nah, inilah kebodohan Muslim yang tidak pernah terobati dari dulu, bahkan dari siapa itu? Irene Handono, yang mengatakan bahwa Yesus itu baru diangkat di Konsili Nisea. Karena begitulah Islam, begitulah Al-Quran. Al-Quran mengajarkan Muslim untuk menjadi bodoh, bukan untuk menjadi pintar. Karena kalau mereka kritis dalam segala hal, mereka akan memahami kekristenan itu dari sudut pandang Kristen. Sebelum mereka belajar tentang kekristenan, mereka harus meninggalkan pola pikir Islam. Dan itu adalah cara belajar yang objektif. Tapi kalau misalnya mereka mau belajar kekristenan dengan merujuk tetap menggunakan pola pikir Islam, ya jelas mereka akan tetap salah paham tentang kekristenan. Karena mereka sudah punya pondasi untuk memahami iman Kristen, dan pondasi mereka itu salah untuk memahami iman Kristen. Maka lahirnya orang-orang seperti Kaf Media Channel, Irene Handono, Kainama, Menahem Ali. Itu orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang kekristenan tapi mulutnya besar untuk berbicara tentang kekristenan. Bahkan lahirlah Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tidak paham tentang kekristenan berbicara tentang kekristenan. Jadi Kaf Media Channel sebenarnya tidak membuktikan apa-apa. Dia hanya membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah firman Tuhan. Karena masakan Tuhan hanya memahami ajaran bidat tapi tidak memahami ajaran kekristenan yang ortodoks. Makanya Tuhan di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Trinitas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isa Al-Masih, dan Maryam. Astaga. Aduh. Susah juga ya kalau kita mau berbicara dengan Muslim, karena mereka selalu membelakangi akal sehat. Sekali lagi, Koliridianisme itu baru lahir abad keberapa? Kekristenan itu sudah lahir sebelum abad 350, dan penyembahan terhadap Yesus Kristus itu sudah terjadi sebelum Konsili Nisea. Alkitab itu juga menuliskan bahwa Yesus adalah Tuhan sebelum Konsili Nisea. Banyak ayatnya dan saya bisa tunjukkan. Tapi percuma juga kita tunjukkan kepada Muslim. Yang mereka butuhkan itu fitnah supaya bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Itu saja yang mereka butuhkan. Mereka tidak mau belajar. Buktinya saja Kaf Media Channel tidak dari dulu sampai sekarang tidak berubah-berubah. Masih begitu, bodohnya masih sama. Masih menganggap Yesus diangkat menjadi Tuhan pada Konsili Nisea lewat voting. Itu kan bodoh natural, bodoh permanen. Bodoh permanen. Makanya saya bilang untuk saudara-saudara Muslim, kalau kalian percaya Al-Quran, inilah yang dihasilkan oleh Al-Quran. Inilah yang dihasilkan oleh Al-Quran. Cara berpikir
yang primitif. Kita lanjut. Itu dimenangkan secara voting dengan kalahnya suara dari pihak Arianisme yang berpaham monoteisme. Yesus itu hanya seorang utusan, itu menurut Arianisme. Jadi insya Allah kapan-kapan kita akan bahas biar meramai untuk masalah ini. Ini kan sejarah itu mahal, brother. Makanya kalau ada orang yang mengatakan jangan bicara sejarah, loh gimana ceritanya nggak boleh bicara sejarah? Bodoh itu kalau ada orang yang mengatakan jangan bicara sejarah, kita harus move on. Aduh, kok kacau tuh kalau kita nggak. Oke. Jadi lihat, dia sudah tidak bahas lagi tentang tentang itu kesalahan Al-Quran dalam memahami Tritunggal, Trinitas. Lalu dia bilang bahwa kapan dia akan membahas tentang sejarah ini. Tapi kita sudah lihat kan, koliridianisme itu bukanlah kekristenan yang ortodoks, bukanlah menganut ajaran Kristen yang ortodoks, tetapi menganut pengajaran yang sesat, yang keluar dari ajaran yang ortodoks. Menyembah Maria itu sama dengan kesesatan, karena sudah menduakan Allah. Dan itu di dalam kekristenan mula-mula tidak pernah ada orang yang menyembah Maria, tidak ada. Kalian mau bukti atau baca saja Alkitab, di mana dalam ayat Alkitab yang membuktikan bahwa Maria harus disembah. Tidak ada sama sekali, kalian tidak akan menemukannya. Nah, dia berbicara tentang sejarah. Jadi dia bilang bahwa kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa jangan bicara soal sejarah. Ini saya putar ulang supaya saudara-saudara tidak bilang bahwa saya fitnah dia. Makanya kalau ada orang yang mengatakan jangan bicara sejarah, loh gimana ceritanya nggak boleh bicara sejarah? Bodoh itu kalau ada orang yang mengatakan jangan bicara sejarah, kita harus move on. Aduh. Oke, baik. Saya akan tunjukkan satu hal. Jadi dia mengatakan bahwa kalau orang yang bilang jangan bicara soal sejarah, maka itu adalah orang bodoh. Move on. Nah, mari kita lihat. Saudara-saudara lihat, ini buku apa? Ini buku yang tidak bisa dibantah oleh Muslim. Tidak bisa dibantah secara argumentasi oleh Muslim. Al-Quran bukan kitab sejarah. Jadi kalau kamu mau berbicara soal sejarah, bantah dulu buku ini. Al-Quran bukan kitab sejarah. Apa yang dikatakan oleh Tuan Kalafula ini tentang Al-Quran bukan kitab sejarah. Di dalam buku ini ditulis oleh orang Islam sendiri. Di dalam buku ini dikatakan bahwa para ulama, para ustadz yang berbicara sejarah soal Al-Quran itu salah. Itu salah. Mereka akan mengubur Al-Quran kalau mereka berbicara soal Al-Quran dari segi sejarah. Karena saudara-saudara perhatikan, Isa Al-Masih saja itu pribadi yang kita tidak tahu itu dari mana, karena semua catatan Al-Quran tentang Isa Al-Masih itu terindikasi berasal dari kisah-kisah fiksi yang dikutip oleh Muhammad, yang dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau bicara soal sejarah? Mau bicara soal sejarah? Mau bicara soal sejarah, perbaiki dulu sejarah Al-Quran. Perbaiki dulu sejarah-sejarah yang ditulis, dicatat di dalam Al-Quran. Siapa itu Isa Al-Masih? Siapa itu ibunya Miriam yang adalah saudara perempuan Harun? Siapa itu Isa Al-Masih yang berbicara saat masih bayi? Atau yang paling krusial adalah siapa yang menggantikan Isa Al-Masih dalam proses penyaliban? Siapa? Buktikan itu. Itu adalah sejarah. Jadi kalau mau bicara soal sejarah, jangan bicara soal kekristenan. Sejarah kekristenan. Karena sejarah kekristenan itu adalah sejarah yang lengkap. Yang lengkap. Tidak sama seperti Islam. Tidak sama seperti apa yang dicatat di dalam Quran. Yang tidak lengkap sama sekali. Yang bahkan salah kaprah. Jadi untuk Kaf Media Channel, untuk Muslim, tetap gunakan akal sehat kalau kalian mau membedah sesuatu. Dan ingat, kalau kalian mau datang untuk berkomentar tentang kekristenan, yang akan kalian dapatkan adalah Muhammad adalah nabi palsu, Allah Subhanahu wa taala bukanlah Tuhan, Al-Quran adalah kitab palsu, kitab yang penuh dengan fiksi, dengan cerita-cerita karangan yang tidak tahu sumbernya dari mana. Yang kalian akan dapatkan itu. Dan itu sudah dibuktikan dalam tulisan-tulisan
kesarjanaan. Kalian hanya butuh akal sehat, kalian hanya butuh kewarasan, kalian hanya butuh hati yang besar untuk menerima kenyataan itu, untuk membaca buku-buku seperti ini. Untuk membaca buku-buku seperti ini dan menerima kenyataan. Oke, saya kira itu saja yang ingin saya tanggapi dari KAF Media Channel. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Alkitab adalah kebenaran yang memberikan penyataan Allah, yang menceritakan tentang penyataan Allah kepada manusia sampai kepada karya keselamatannya di dalam Yesus Kristus. Dan itu adalah kebenaran yang sejati. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.